Nah, kemudian saya mengajukan komplain sekaligus juga somasi umum kepada pengelola kanal berita Indonesia.co.id itu dan meminta untuk segera menyampaikan permohonan maaf terbuka ya. Secara sekaligus ya menghapus foto saya gitu. Ya. Nah, tindakan ini saya kira dilakukan secara tidak etis ya kalau menurut saya ya, dengan tadi tidak tepatan itu dan jelas itu melanggar kode etik jurnalistik. Betul. Cuma sampai sekarang ini kan saya juga tidak atau belum mendapatkan klarifikasi lah ya, tanggapan secara khusus permintaan maaf dari media online tadi. Nah ini saya terus terang ya menyayangkan hal ini terjadi. Ya, untuk itu video ini kita buat ya Prof ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel Profesor yang radikal ya, channelnya Prof Suteki ya. Sudah di samping saya Prof Suteki. Assalamualaikum Prof Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof Suteki, ini kabar soal jenengan nih Prof nih. Jadi foto jenengan ini kan dicatut nih Prof, dan betul. Kemudian dijadikan profil menjelaskan tentang Dr. Sunardi. Nah, oleh indonesiatoday.co.id dengan judul biodata dan profil Dr. Sunardi, _, umur, agama dan profesi, terduga teroris ditembak mati Densus. Aduh, ini gimana ini? Namun jadi masalah itu judulnya seperti itu, tapi fotonya itu foto jenengan, Prof. Aduh. Iya, makanya saya juga kaget. Loh kok foto saya ada di sini? Kacau. Prof, jenengan apa Prof yang ingin disampaikan Prof terkait dengan artikel ini, Prof? Iya betul ya, ketika saya mengetahui konten berita tersebut dan juga ada foto yang ditempel di situ kan saya ya kaget gitu ya. Dan saya menyayangkan serta menyatakan protes ya dalam hati ini, loh kok bisa ini nanti bagaimana ini? Wah, saya kan ya namanya situasi seperti ini ya. Iya. Jadi saya protes, kenapa saya protes? Karena di era digital dengan info yang tersebar luas ya, di seluruh media sosial kita itu kan hampir ada foto saya, foto siapa kan bisa dibedakan gitu loh. Lah kok bisa di era yang semacam itu ada situs berita online yang ngawur gitu ya, tanpa melakukan check and recheck gitu. Nah, dalam hal ini ada dua hal pokok yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai narasi artikel ya. Jadi narasi artikelnya itu kan sangat tendensius. Karena mengungkap suatu identitas pribadi yang sifatnya itu sebenarnya ya bisa dikatakan privasi ya, kalau itu untuk kemudian disebarkan di publik semacam itu. Apalagi ini dengan narasi yang, wah ini agak ngeri-ngeri sedap juga, namanya terduga teroris yang ditembak mati itu kan, Masya Allah sudah menyudutkan bukan main itu Mas. Dari sisi mungkin jurnalistik ya, itu saya kira juga perlu harus dipertimbangkan kembali ya, terutama dari sisi etik jurnalistik itu. Kemudian yang kedua, substansi data yang diunggah itu juga mengandung misinformasi kan, di mana itu disebutkan bahwa Dr. Sunardi itu disebut alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo. Kan beda atau dengan padahal informasi yang benar itu kan, dan ini sudah diverifikasi oleh media mainstream bahwa dia adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo. Wah, itu loh. Kan beda banget, ini namanya terlalu ceroboh menurut saya. Saya tambahkan lagi satu lagi, itu mengenai ya, dan yang paling tendensius dan hal itu juga sangat merugikan saya itu yang tadi, bahwa gambar thumbnail tampilan artikel itu mengambil foto diri saya, Prof Suteki gitu loh. Dan itu saya baca itu berulang kali, 1 kali, 2 kali, baru yang ketiga kan wajahnya almarhum Dr. Sunardi itu. Nah, saya dalam hati ya bertanya, ini maksudnya apa ini penyusun berita? Ini maksudnya apa? Kan saya juga merasakan loh kok semacam memframing saya. Karena apa? Anda tahu sendiri kemarin di daftar penceramah
apa itu 180 penceramah radikal kan saya di nomor 39 itu. Ini kan nggak bisa main-main begitu. Iya, betul. Jadi 3 hal itu yang pertama ingin saya sampaikan. Betul. Tapi kalau di kasus ini di artikel itu apakah jenengan melihat ada unsur kesengajaan, Prof? Ya, jadi saya kok melihat begitu ya. Jadi saya berpandangan ada unsur kesengajaan karena kan bukan hanya sekali. Tadi ada dua foto saya kan, yang pertama dan kedua itu baru ketiga almarhum Dr. Sunardi itu. Dan kesengajaan itu ya saya nilai dari situ, meskipun saya juga tidak tahu persis tadi sebenarnya motif apa dan tujuannya apa itu. Yang jelas pengunggahan foto dengan narasi peristiwa penembakan teroris itu terkandung motif dan menurut saya ya motif dan tujuan jahat. Iya. Selain terhadap diri saya juga terhadap almarhum Dr. Sunardi itu. Iya. Bahkan ada yang berpendapat itu Mas, bahwa ini terkesan ketika menampilkan saya itu seolah tadi ya memframing saya sebagai tokoh yang juga radikal teroris gitu loh. Yang bisa menjadi target berikutnya loh kan. Ini ada kok ya WA yang begitu. Wah, ini hati-hati nih Prof, ini bisa menjadi target berikutnya. Aduh, apa ini ya? Karena ya Anda tahu sendiri tadi karena sikap kritis saya ya. Kritis kan bukan berarti membenci kan, tidak, tapi betul. dalam rangka untuk memberikan masukan, mengingatkan, meluruskan ya sesuai dengan keilmuan yang ada itu. Tapi itu tadi ternyata ada juga yang menilai bahwa wah ini hati-hati karena Prof Teki sudah di framing gitu. Tapi Prof, apa yang ingin jenengan lakuin terhadap media indonesiatoday.co.id ini, Prof? Ya, saya sudah membuat klarifikasi dan somasi yang sifatnya umum ya. Itu tidak saya tujukan khusus ke situs indonesiatoday.co.id itu, tapi saya yakin kan informasi ini karena jejaring ya pasti kan akan sampai kepada manajemennya. Nah, ini perlu dilakukan ya sebagai pembelajaran bahwa dalam menyusun konten dan mengunggah berita itu tidak boleh sembrono. Media massa tidak boleh sembrono dan tidak bisa melakukan ya istilahnya itu judgement ya. Judgement itu sifatnya kayak kalau kita sebut di hukum itu adanya namanya trial by the press itu ya. Ini kan persoalan sensitif, jadi nggak boleh melakukan judgement atau trial by the press ya. Orang sebenarnya belum terbukti apa-apa, tapi seolah-olah sudah disangka bahwa seseorang itu telah melakukan kejahatan yang dikatakan serius crime kan ini. Untuk masalah terorisme kan serius crime. Nah kemudian saya mengajukan komplain sekaligus juga somasi umum kepada pengelola kanal berita Indonesia.co.id itu dan meminta untuk segera menyampaikan permohonan maaf terbuka ya. Sekaligus ya menghapus foto saya gitu. Nah tindakan ini saya kira dilakukan secara tidak etis ya kalau menurut saya ya, dengan tadi ketidaktepatan itu dan jelas itu melanggar kode etik jurnalistik. Cuma sampai sekarang ini kan saya juga tidak atau belum mendapatkan klarifikasi lah ya, tanggapan secara khusus permintaan maaf dari media online tadi. Nah ini saya terus terang ya menyayangkan hal ini terjadi. Iya. Untuk itu video ini kita buat ya, Prof ya. Baik. Ya. Jadi terakhir Prof, harapan dan pesan jenengan untuk media-media online apa, Prof? Ya atas kejadian ini saya berharap pada media supaya lebih hati-hati ya. Jadi prinsip precautionary itu harus tetap diutamakan dalam membuat konten dan menyebarkan berita, serta jangan tadi dibiasakan melakukan judgement terhadap satu kasus dengan yang tadi kita sebut dengan trial by the press itu. Dan saya minta juga tetap menghormati dan memberikan rasa simpati ya kepada keluarga korban dengan tidak misalnya mengeksploitasi ranah privat dari korban yang diduga mengalami tadi kemarin kita sebut namanya extrajudicial killing. Ya. Kemudian kepada khalayak umum saya juga menghimbau
untuk tidak terbawa narasi yang tidak bertanggung jawab, yang diproduksi oleh siapapun, baik terhadap saya maupun juga terhadap almarhum Dr. Sunardi itu. Bagaimanapun juga Dr. Sunardi itu kan belum memiliki status hukum yang tetap gitu loh Mas. Yang namanya kemarin kan masih tersiar itu terduga, tapi ternyata kan polisi sudah menyatakan itu tersangka. Apapun statusnya, mau terduga atau tersangka, juga tetap harus dihormati HAM-nya, hak asasi manusianya itu. Dan kita tetap harus, kemarin kita sebut itu, mengenai ada asas praduga tak bersalah. Tidak bersalah. Atau istilahnya itu presumption of innocent. Artinya apa? Apalagi kita sebagai umat Islam ya kita harus tetap husnudzon terhadap beliau almarhum itu yang jelas dihormati dan sudah membuat ada jasa kan terhadap kemanusiaan di berbagai tempat, itu harus kita akui di situ. Nah kemudian hal yang lain memang negara saya kira harus serius dalam ini, terutama untuk Komnas HAM itu ya Mas ya. Ini saya untuk melakukan somasi dan juga dalam arti ini adalah klarifikasi ini, tapi saya juga sekaligus minta Komnas HAM ketika ini ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM ya turunlah gitu ya. Turun untuk apakah menerjunkan tim atau bagaimana membuat tim tertentu untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM atas terbunuhnya Dr. Sunardi secara unlawful killings atau extrajudicial killing. Oke, baik Prof. Suteki, terima kasih. Ini semoga membuat jelas semuanya, juga semoga video ini bisa sampai ke tim dari indonesiatoday.co.id agar tidak ada hal-hal yang miss ya di antara mereka dan kita, Prof. Terus jenengan ya. Ya baik, terima kasih Prof. Suteki atas waktunya, dan terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton video ini sampai selesai, sampai di pertanyaan keempat. Dan tetap untuk stay tune terus di video-video kita. Lihat juga video-video sebelumnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini. Karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.